Warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat sehat semua. Kembali lagi dengan saya Lutfi Azikri. Saya di sini akan menjelaskan sistem pencernaan makanan manusia. Ini dia. Dan kawan-kawan, bagaimana sistem pencernaan itu bekerja? Seperti kita memakan roti, daging, ikan, dan nasi. Sistem pencernaan makanan merupakan serangkaian jaringan organ manusia yang berfungsi untuk mencerna makanan. Sistem pencernaan makanan terdiri dari sistem mekanik dan sistem kimiawi. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk mencerna makanan yang lebih besar menjadi lebih kecil atau yang lebih dibilang kompleks menjadi yang sederhana. Baiklah kawan-kawan, sistem pencernaan yang pertama ialah mulut. Mulut terdapat dua sistem, ialah sistem mekanik dan sistem kimia. Sistem mekanik ialah dilakukan oleh gigi untuk menghaluskan makanan. Selain itu, gigi juga dibantu oleh lidah untuk membolak-balikkan makanan sehingga makanan halus merata. Sistem kimiawi yaitu sistem yang dilakukan oleh air ludah yang sering atau bahasa kerennya disebut dengan saliva. Di dalam saliva ini terkandung zat amilase yang berfungsi untuk merubah pati menjadi maltosa atau glukosa. Kalau kawan-kawan tidak percaya, coba dites. Ambil 1 sendok nasi, habis itu dimakan, dikunyah selama 3-5 menit. Maka nasi tersebut akan merubah rasanya menjadi manis. Setelah makanan halus, selanjutnya makanan dikirim ke kerongkongan. Setelah makanan melalui mulut dan ditelan, selanjutnya makanan menuju faring atau sering disebut dengan tenggorokan dan esophagus atau sering disebut dengan kerongkongan. Di kerongkongan ini terdapat gerakan peristaltik. Selain itu di kerongkongan terdapat otot-otot linal dan sekunder yang berfungsi untuk mendorong makanan menuju ke lambung. Kerongkongan terdapat seperti cincin otot yang sering disebut sphincter yang berguna untuk mengatur jalan masuk makanan dan mencegah makanan kembali ke kerongkongan. Makanan melalui kerongkongan, selanjutnya makanan menuju ke lambung. Lambung dikenal dengan ventriculus yang berbentuk seperti kantong yang besar yang terletak di sebelah kiri manusia. Di lambung terdapat 3 bagian, yakni bagian yang paling atas disebut kardia, yang berhubungan dengan kerongkongan dan esophagus disebut dengan bagian kardia. Setelah bagian kardia ada bagian fundus, dan bagian bawah yang terhubung dengan usus duodenum disebut dengan pylorus. Di dalam lambung tersebut terjadi proses pengadukan makanan dan pencampuran dengan asam lambung. Akhirnya enzim-enzim bekerja di sana. Di dalam lambung terdapat asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersamaan dengan makanan. Di dalam lambung terdapat enzim-enzim, yakni enzim pepsin yang berguna untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua, enzim renin merubah kaseinogen menjadi kasein. Dan yang terakhir, enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Bahan makanan yang diproses tadi dari lambung disebut dengan kim. Baiklah kawan-kawan, kita menuju ke usus halus. Di dalam usus halus ini kawan-kawan, kim melalui pylorus menuju usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3, yakni usus 12 jari yang sering disebut dengan dedulum. Kenapa disebut dengan 12 jari? Karena rentang panjangnya 12 jari orang dewasa atau kurang lebih 25 cm. Selanjutnya usus kosong atau jejunum. Selanjutnya usus penyerapan atau helium. Di sini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang dibentuk oleh beberapa organ. Yang pertama, kantung empedu. Kantung empedu berfungsi untuk menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu pula digunakan untuk mencerna lemak. Lalu ada pankreas. Pankreas ini berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim dan hormon insulin. Sedangkan hormon insulin berfungsi untuk menjaga kadar gula darah kita. Di dalam usus pula terdapat getah usus. Getah usus terdiri dari
Sukrase berfungsi membantu mempercepat proses pemecahan sukrosa menjadi glukosa dan frukosa. Kemudian, maltase berfungsi untuk membantu mempercepat proses pemecahan maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Kemudian, laktase berfungsi membantu mempercepat proses pemecahan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Enzim peptidase berfungsi untuk membantu mempercepat proses pemecahan polipeptida menjadi asam amino. Kita masuk ke dalam usus besar. Lalu sisa-sisa makanan tadi akan masuk ke dalam usus besar bersamaan dengan air dan mineral. Air dan mineral yang diperlukan akan diserap oleh usus besar. Di dalam usus besar juga terdapat gerakan peristaltik. Makanan naik dari kolon ascending menuju kolon traversum, kemudian menuju ke kolon descending, dan kemudian menuju rektum. Kita masuk ke bagian rektum. Rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi untuk menyimpan feses hingga diekresikan atau dikeluarkan melalui anus. Kawan-kawan, sistem pencernaan manusia yang terakhir ialah anus. Anus merupakan lubang ujung yang terakhir dari sistem pencernaan manusia yang memungkinkan feses keluar dari bagian tubuh manusia. Dari sistem pencernaan manusia tadi dapat kita simpulkan bahwa makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia akan diproses oleh sistem pencernaan makanan yang terdiri dari rongga mulut, faring, eksofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Di dalam rongga mulut dan lambung terdapat 2 sistem, yaitu sistem kimiawi dan sistem mekanik. Adapun pencernaan manusia dibantu oleh air ludah, empedu, dan pankreas. Itulah yang dapat saya jelaskan dalam sistem pencernaan makanan atau sistem pencernaan manusia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ready?